Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Timur. Saya Septrianus Erlianto Kanda dari SMP Negeri 3 Waingapu. Saya Martin Ketua dari SMA Negeri 1 Waingapu. Saya Yonatan Metayuwa dari SD Impres KKH. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Martin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adianto? Sangat Luar biasa ya? Sehat Bapak? Sehat. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching, dan sebelum itu pelaksanaan coaching berlangsung sebentar. Saya sebagai pengamat atau observer ingin menyampaikan beberapa hal tentang review penilaian yang akan dilakukan ketika proses pelaksanaan coaching dengan si coach center. Nah, yang pertama itu prinsip dari rubrik penilaian. Itu apakah Bapak sudah tahu tentang prinsip itu? Sudah. Yang saya tahu bahwa dalam proses coaching itu kita akan membangun kemitraan, Ya, terus ada proses yang kreatif dan yang ketiga maksimalkan potensi. maksimalkan. Ya, itu tentang prinsip dari coaching center yang harus digali lebih dalam ketika melakukan coaching bersama si coaching center. Terus yang berikut, kira-kira kompetensi apa yang ini yang Bapak ingin gali dari si coaching center? Sepertinya saya memang akan menggunakan 3 kompetensi yang kita gunakan, yaitu terkait dengan mendengarkan negatif, Ya, terus mendengarkan aktif, kehadiran kehadiran penuh, penuh atau presence, dan ya, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan alur tip. ya, alurtif lah ya Pak. Ya. Oke, jadi memang kompetensi itu yang perlu harus digali lebih dalam sehingga kita bisa menemukan ide gagasan yang perlu kita diskusikan bersama sebentar dengan si coach. Ya. Oke, terus yang berikut, kira-kira kompetensi mana yang menjadi prioritas yang akan dilakukan sebentar? Ini tadi yang saya bilang, sepertinya ketiga kompetensi itu karena kehadiran penuh itu juga dibutuhkan dalam proses coaching. Ya. Selain itu saya juga harus bagaimana bisa mendengar dengan aktif, merespon dengan aktif apa yang akan disampaikan oleh coach. Dan kemudian untuk menggali ide-ide yang mungkin akan menjadi solusi dari si coach untuk menyelesaikan masalahnya, Ya. saya akan melakukan atau menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa semua ketiganya itu menjadi prioritas. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Pak sudah hal-hal yang tadi mungkin sebentar untuk bagaimana lebih menggali lebih dalam tentang yang akan didiskusikan bersama dengan si coach. Sudah siap ya Pak? Sangat. Oke, baik, terima kasih. Selamat menjalankan proses coaching dengan rekan saya. Siap. Selamat siang Pak Yonatan. Selamat siang. Bagaimana Pak? Ya, puji Tuhan kabar saya hari ini ya sehat, masih semangat. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, selama ini apa yang sudah Pak Martin belajar dari pendidikan guru? Ya, kalau dari pendidikan guru penggerak ini dari awal sampai dengan modul terakhir ini terlalu banyak, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 ini ya, dari filosofi pendidikan, nilai dan peran guru penggerak, ada ini visi misi, ya, ini segitiga restitusi, sampai dengan hari ini proses coaching sementara berjalan. Bagaimana perasaan? Ya, perasaannya ya awal-awal ya
sempat merasa boleh bilang tidak nyaman lah, tetapi seiring berjalannya waktu ya merasa nyaman karena sering bertemu dengan teman-teman, ada ketika bertemu dengan sama CGT ada kekuatan tersendiri sehingga lebih bersemangat untuk mengikuti pendidikan itu. Tapi saya lihat ini kayaknya ada menjanggal ini Pak Yonatan. Ada apa ini? Ya yang jelas ya dalam setiap kita bekerja pasti ada hal-hal yang ada masalah-masalah yang muncul bapak ibu pasti ada kan. Ada persoalan-persoalan yang mengajak terutama di dalam saya melaksanakan tugas pokok saya sebagai guru SD di tempat saya bekerja. Ya, kira-kira itu. Baik, yang mengganjal buat saya itu ya saya merasa tidak nyaman dan ada kekhawatiran dalam diri saya, di mana saya mendapat laporan dari guru mapel agama bahwa ada salah satu peserta didik saya yang bolos, artinya pulang lebih dulu sebelum jam pulang pada mata pelajaran agama. Ada mata kuliah. Di sini Pak Pak Yonatan sebagai apa? Wali kelas kan? Saya sebagai wali kelas 4 Ya. ya. Wali kelas 4. Iya. Jadi tujuan kita bertemu sekarang ini apa? Tujuan Yang ingin Bapak capai. iya, tujuan yang ingin saya capai dengan persoalan yang saya alami ini, saya mau menemukan solusi bagaimana untuk saya bisa mengatasi perilaku-perilaku seperti ini supaya tidak tertular kepada peserta didik yang lain. Itu yang saya kekhawatirannya saya. Jangan sampai ketika saya diamkan saja ini menganggap sebagai sebuah hal yang biasa saja. Ya. Takutnya ada lagi teman-teman lain yang ikut Mempengaruhi ya. mempengaruhi lain akhirnya tingkat bolos semakin tinggi begitu. Ya, itu ya. Jadi harapannya Pak, Harapannya saya, ini harapan terhadap anaknya nanti. iya, harapannya saya dan peserta didik ini mereka melalui bimbingan, pendekatan yang saya lakukan, mereka memiliki perubahan pola pikir bahwa tugas utama mereka lah sebagai peserta didik dan pelajar. Yang kedua, perlu menghargai apa yang sudah menjadi peraturan sekolah, apa yang sudah kita sepakati di kelas, yang kita buat secara bersama-sama sehingga terbiasa kelak anak menjadi besar nanti dia menjadi anak yang bertanggung jawab, yang menghargai sesama. Itu yang menjadi harapan saya. Oke, yang luar biasa ya Iya. harapannya Pak ya. Yang ingin saya tanya, untuk mencapai harapan itu kira-kira apa yang Pak Yonatan sudah buat? Yang saya sudah buat ketika saya mendapat laporan dari guru agama, guru mata pelajaran agama bahwa anak ini sering bolos, saya memanggil siswa saya itu Secara personal? iya secara personal, saya tidak secara waktu khusus ya, saya panggil antara kami dua duduk berbicara, bertanyakan apa yang menjadi dasar atau sehingga melakukan hal seperti itu. Terus dia peserta didik saya menjawabnya ya diajak oleh temannya yang kelas 5 untuk pulang lebih dulu. Jadi ya setelah itu saya menulis saya ajak dia, kita buat pernyataan kesepakatan antara saya dengan peserta didik. Saya dalam bentuk tulisan tertulis ada pernyataan bahwa isinya itu saya tidak akan mengulangi lagi perilaku bolos pada mata pelajaran agama maupun mata pelajaran lainnya dan catatan hati yang sudah lakukan. Tetapi ketika saya lakukan itu hasilnya tidak maksimal. Dia ulang lagi itu. Jadi itu yang membuat semakin kuat. Itu yang kemudian membuat Bapak semakin kuat. Iya. Kira-kira strategi yang Bapak berikan atau buat ini untuk pendekatan dengan siswa tersebut sudah tepat atau menurut Bapak? Kalau saya kembali merefleksi dengan apa yang saya sudah lakukan itu, saya merasa mungkin belum tepat. Ya. Kenapa saya mengatakan belum tepat? Karena anak masih melakukan. Nah itu. Nah, kira-kira setelah itu
apa tindak lanjutnya? Tindak lanjut yang saya tempuh atau yang saya rencanakan. Karena ini kan Bapak tidak berhasil nih. Iya, tidak Bapak. berhasil. Kira-kira follow up atau tindak lanjut supaya bisa berhasil mencapai tujuan itu. Jadi alternatif tindakan yang saya mau lakukan terhadap peserta didik ini, yang pertama, saya mau berkonsultasi dengan wali kelas sebelumnya, dalam hal ini guru kelas 3, tentang latar belakang atau karakter siswa ini. Setelah saya berkonsultasi dengan orang tua dengan guru kelas sebelumnya, saya berdiskusi dengan teman-teman guru, dengan atasan saya, sehingga melalui diskusi yang saya bangun itu ada solusi, ada saran lagi dari teman-teman bagaimana untuk mengatasi anak ini. Berdasarkan itu saya berkesimpulan lagi, saya akan berencana juga melakukan pendekatan dengan orang tua dari peserta didik untuk memadukan antara ketika saya melakukan konsultasi dengan guru kelas dengan keadaan anak di rumah. Ini rencana saya. Jadi ketika saya lakukan itu, saya mempunyai harapan bisa mengatasi hal ini, dan sekaligus juga untuk menyampaikan kemajuan belajar anak ini kepada orang tua. Dan sampai orang tua berpikir, oh anak saya pergi sekolah, padahal tidak. Mantap sekali ya Pak Martin, Pak Yonatan ya, karena di sini Pak Yonatan sudah melibatkan, ada melibatkan beberapa stakeholder atau warga sekolah yang mungkin bisa membantu Pak Yonatan untuk menemukan solusi terkait dengan masalah yang Pak Yonatan sampaikan tadi. Pak Yonatan juga sudah bisa membangun komunikasi dengan baik dengan warga sekolah, baik itu dari atasan dan dengan sejawat. Pak Yonatan juga sudah bisa berkolaborasi dengan orang tua, itu intinya. Karena di sini kita bisa lihat bahwa kolaborasi yang Pak Yonatan lakukan ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan peserta didik. Kira-kira tadi saya belum mendapat kekuatan dari strategi yang Pak siapkan ini belum. Apa kekuatannya Pak sehingga Pak menulis? Yang menjadi kekuatan saya yang pertama itu, saya secara pribadi sebagai wali kelas yang bertanggung jawab harus mempunyai komitmen dalam diri saya. Komitmen berangkat dari komitmen yang saya ambil, maka di situ memiliki motivasi diri untuk melakukan rencana saya sudah sampaikan tadi. Oke, terkait dengan rencana aksi, sebelum itu saya tanya dulu, kalau di rate dari 1 sampai 10 ini kekuatannya Pak bagaimana? Berada sekarang ini berada di kisaran angka berapa? Kalau nanti kesiapannya saya sekarang mungkin ya posisi di angka 6. Angka 6. Kira-kira kapan sih aksi rencana aksi yang Pak rancang ini mau diwujudkan, dilaksanakan? Karena hari ini baru hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi besok secepatnya saya laksanakan. Besok saya berkonsultasi dengan guru kelas sebelumnya. Hari Senin saya minta waktu berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Sorenya saya bisa bertemu dengan orang tua. Nah, bagus sekali ya Pak. Jadi Yonatan sudah membuat timeline, istilahnya schedule untuk bagaimana melaksanakan rencana. Terus saya juga bisa melihat bahwa di sini ada komitmen yang tadi Pak sempat sampaikan, ada komitmen Pak akan wujudkan. Kira-kira wujud komitmen itu seperti apa? Wujud komitmen ketika saya melakukan semua ini, saya berkomitmen anak mempunyai perubahan positif. Jadi kecenderungannya seperti keinginan saya seperti itu. Karena perilaku anak ini, komitmen saya stop sudah di kelas 5. Jangan lagi di kelas 5, apalagi kalau sampai SMP atau sekolah yang lebih tinggi. Jadi tujuannya ya istilahnya nanti ada perubahan sikap dan sifat dari
anak tersebut ya. Nah, untuk kan otomatis Pak akan bagaimana akhirnya melihat perubahan komitmen tersebut. Nah, dalam kurun waktu yang Pak sudah tadi silakan, kira-kira perkembangan anak ini Pak wujudkan dalam bentuk apa, sehingga ketika Pak mau ukur, oh ternyata setiap kali saya melihat ternyata ada perubahan perkembangan dari sifat dan sikap. Jadi wujudnya dalam bentuk apa? Wujudnya dalam bentuk pertama dalam bentuk tingkah laku daripada peserta ini. Yang berikut lagi dari tingkah laku dan perbuatan sikap, dan juga saya melibatkan rekan guru untuk membantu saya untuk mengamati perilaku dari perubahan perilaku dari peserta, sehingga saya juga tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan sama-sama melihat. Bagus sekali komitmennya. Saya berharap dengan komitmen yang Pak sudah bangun itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang Pak gumuli sekarang. Jadi dari percakapan itu kira-kira apa yang Pak rasakan? Apakah sekarang Pak sudah mendapat insight atau masukan-masukan atau ide-ide yang mungkin bisa dieksekusi nanti, dan perasaannya bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Dari diskusi kita dari awal sampai dengan saat ini, tadi saya sangat kepikiran sekali dengan situasi daripada peserta didik ini, dan juga saya belum melakukan percakapan dengan Bapak, masih bingung ya, jujur masih bingung apa yang harus buat lakukan. Ternyata setelah kita berdiskusi tentang persoalan ini, ada saja ide-ide yang muncul melalui diskusi dengan Bapak, sehingga saya menemukan solusi penyelesaiannya yang saya akan coba lakukan dalam waktu yang cepat ini. Yang berikut, saya mempunyai semangat, punya kekuatan, motivasi untuk segera sudah menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut gitu. Dan yang terakhir, beban saya merasa ringan. Ringan karena Bapak sudah boleh membantu saya menemukan solusi yang harus dilakukan untuk saya ini melalui diskusi yang kita lakukan. Mantap sekali Pak Yonatan. Saya melihat bahwa dari perubahan wajahnya Pak Yonatan pada saat kita baru memulai diskusi dengan sekarang sudah berubah. Jadi saya berpikir bahwa semoga insight-insight atau ide-ide yang Pak sudah tadi terpikirkan bisa diwujudkan dalam suatu aksi, dan kemudian nanti ada komitmen untuk dilanjutkan dalam tahap selanjutnya. Nanti kalau kita ketemu lagi, saya akan bertanya lagi, mungkin kita bisa komunikasi lagi. Saya akan follow up kembali perubahan apa yang Pak sudah dapat dari demikian Pak Yonatan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Martin. Sudah selesai proses coachingnya hari ini. Nah, dari proses coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator pencapaian saat pelaksanaan coaching tadi? Yang saya sudah lakukan, yang pertama sesuai dengan kompetensi yang tadi saya sudah sampaikan, fokus saya itu ketika saya hadir atau presence hadir secara penuh, kesadaran penuh untuk mendengar secara aktif masalah yang disampaikan oleh coach tadi terkait dengan masalah peserta didiknya. Kemudian dengan strategi atau metode kita atau alur kita, saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengambil coach untuk bisa mendapat
insight atau ide-ide yang mampu dieksekusi nantinya dalam aksi atau rencana aksi yang kemudian diwujudkan dalam komitmen untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah. Oke, baik. Di sini tadi saya ada beberapa catatan yang mungkin perlu juga saya harus sampaikan kepada Pak Irianto berkaitan dengan proses coaching tadi. Memang ketika di dalam proses coaching berlangsung tadi yang saya amati itu betul-betul antara Pak Irianto dengan Pak Yonatan tidak ada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, tidak. Tapi betul-betul setara untuk di dalam menggali berbagai informasi yang disampaikan tadi. Terus yang berikut saya juga melihat bahwa apa yang Pak lakukan itu untuk mencari solusi betul-betul digali dan solusi itu dijawab oleh si coach sendiri, bukan dari Pak Irianto. Dan saya kira hal-hal yang demikian itu perlu kita gali lebih dalam sehingga bukan kita yang memberi solusi, tapi si coachnya yang menemukan solusi. Terus yang berikut tadi juga di bagian terakhir tentang refleksi, saya kira juga itu bagaimana kita bisa mendengarkan isi perasaan dari teman kita yang mungkin tadi banyak masalah. Itu kan bagian penting yang juga harus kita gali lebih dalam sehingga perasaan dari si coach yang tadi yang banyak masalah bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selamat siang, terima kasih. Oke, selamat siang Pak Yonatan. Selamat siang Apa Bapak. kabar Pak Yonatan? Kabar saya ini baik, sehat. Dari wajahnya Pak Yonatan yang sangat tampan ini saya bisa melihat bahwa memang Pak Yonatan dalam keadaan yang baik ya. Itulah syukur. Amin. Sebentar kita akan melaksanakan proses coaching. Iya. Saya selaku pengamat ingin menyampaikan rambu-rambu atau rubrik penilaian yang mungkin saya akan menilai di situ. Iya. Terkait dengan yang pertama ada prinsip dari seorang coach. Iya. Karena Pak Yonatan sebentar akan bertindak sebagai coach. Iya. Selanjutnya ada komitmen yang kompetensi yang Pak Yonatan akan nilai dari saya bisa nilai dari Pak Yonatan juga ketika Pak Yonatan berlaku sebagai coach. Apa Pak Yonatan sudah mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang ada atau yang akan coach lakukan sebentar? Ya, yang prinsip-prinsip ketika saya menjadi coach yang pertama itu membangun kemitraan dengan coach. Yang kedua melakukan proses kreatif, mengembangkan potensi dari si coach ini. Dari ketiga prinsip yang Pak Yonatan sudah yang Pak Yonatan sudah punya tadi atau yang Pak Yonatan sudah pahami, tentunya saya berharap bahwa nanti ketiganya bisa terlihat karena itu memang menjadi bagian dari penilaian saya juga apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Pak Yonatan atau tidak. Nah kemudian ada juga kompetensi yang mungkin saya akan nilai, yang akan saya nilai nanti. Ada 3 kompetensi, apakah Yonatan sudah paham itu tentang apa? 3 kompetensi yang harus muncul sedekat pada saat pelaksanaan coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang berikut tadi mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan berpedoman pada alur fikih. Jadi di sini Pak fokusnya di alur untuk pertanyaan berbobot kompetensi yang Pak sudah punya atau kompetensi yang Pak sudah ingin untuk terapkan sebentar. Kira-kira fokus kompetensi atau prioritas kompetensi yang Pak akan fokuskan sebentar? Yang menjadi fokus
sebentar ini ya mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan aktif. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Mendengarkan dan kehadiran kami. Apresiasi. Tiga. Jadi Pak Yonatan akan melakukan ketiga-tiga Iya. tersebut. Oke. Iya. Semoga dari indikator yang Pak Yonatan tadi sudah sampaikan, Iya. Pak Yonatan bisa lakukan Iya. semangat melaksanakan Iya. coaching itu. Terima kasih. Pak. Baik, selamat siang Pak Martin. Selamat siang Bapak. Bagaimana? Apa kabar hari ini Pak? Ya, saat ini memang kabar baik. Ya, baik. Kebetulan karena kita sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, masih semangat ya Pak ya. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan rutinitas kita sebagai pengajar di sekolah? Memang untuk kegiatan rutinitas kita sebagai guru saat ini berjalan dengan baik. Iya. Cuman saya ada beberapa masalah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di Iya. kelas. Gitu. Jadi selama ini berjalan dengan baik ya. Ya. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan sebagai seorang guru pasti ada persoalan-persoalan Ya. yang tentu mengganggu atau mengendala dalam kita melaksanakan tugas kita ya Pak ya. Kira-kira kalau Bapak tidak keberatan boleh bercerita, kita berdiskusi apa sih yang menjadi persoalan yang Bapak alami. Oke, baik. Sebelum itu saya mau tanya Bapak dulu, apakah Bapak ada waktu sehingga saya bisa sedikit pagi dengan Bapak atau menceritakan masalah yang saya alami saat ini? Ya, terima kasih. Jadi ya waktu selalu ada karena kita seprofesi, jadi wajarlah kalau kita saling berdiskusi dari pengalaman masalah-masalah yang kita alami. Baik, ya, terima kasih Bapak. Ya. Jadi masalah yang saya alami saat ini Bapak, itu di dalam kegiatan pembelajaran, Ya. terutama di kegiatan pembelajaran sejarah, Sejarah, itu anak-anak tidak antusias di dalam kelas. Itu sangat bosan ketika saya mengajar di dalam kelas. Itu masalahnya. Tidak antusias dan merasa bosan. Merasa bosan ketika kegiatan pembelajaran. Jadi peserta didik siswa ini tidak antusias dan bosannya. Ya. Itu kira-kira itu merasa bosannya sehari penuh atau ada waktu-waktu tertentu? Untuk yang saya ini Bapak, memang ketika di jam pelajarannya saya. Nah, karena mungkin juga itu waktu kegiatan pembelajarannya di siang hari. Oh, siang hari ya. Siang hari. Jadi memang itu mungkin masalah yang dialami juga oleh siswa sehingga ketika pembelajaran siang hari mungkin anak-anak ini apa namanya merasa mengantuk, lapar, itu juga mungkin masalah yang mereka alami. Jadi baik Pak Martin, terkait dengan diskusi kita pada hari ini, apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai? Yang menjadi tujuan atau yang ingin saya diskusikan bersama dengan Bapak mungkin ini apa namanya mencari solusi dari permasalahan yang tadi ketika kegiatan pembelajaran itu anak-anak merasa bosan, merasa ya kayak tidak terima pembelajaran dengan baik, tidak antusias lah. Hampir sebagian besarnya siswa tersebut ini yang saya amati di kelas itu seperti itu. Baik, Pak Martin. Jadi tujuannya bagaimana anak ini bisa Lebih aktif lagi ya. Nah, itu tujuannya. Sejauh selama melaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah Pak Martin sudah meneliti atau mencari apa yang menjadi penyebabnya sehingga peserta didik ini bisa berperilaku seperti itu? Ya, kemungkinan penyebab atau masalah itu apa? Itu karena kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. Mungkin itu juga apa namanya yang menjadi anak-anak cepat merasa bosan di dalam kegiatan pembelajaran.
Oh jadi ketika meramu kegiatan yang kurang menarik, Ya. tidak menantang saja. Menantang. Oke baik. Jadi kira-kira apa yang Pak Martin harus melakukan supaya pembelajaran di kelas ini bisa menantang peserta didik tidak mengantuk atau tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh. Mungkin ke depan itu apa yang saya pikirkan saat ini Ya. di dalam kegiatan pembelajaran, kalau tampilkan video-video pembelajaran bagaimana? Ya. Atau PowerPoint mungkin itu yang saya akan rencanakan ke depan sehingga anak-anak tidak merasa bosan lagi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu ya memang boleh melalui video atau PowerPoint, jadi peserta didik bisa lebih semangat. Atau ada lagi ide lain lagi, alternatif lagi. Kalau ide yang saat ini yang saya coba ini ya itu Pak, mencari video pembelajaran sehingga anak-anak bisa tidak hanya materi yang saya sampaikan ketika dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan dari guru, tetapi anak-anak bisa melihat langsung atau menghubungkan suatu peristiwa yang ada di berbagai referensi di buku dan mereka kaitkan dengan yang ada di video. Mungkin itu salah satu strategi ke depan yang akan saya lakukan untuk bisa mengatasi anak-anak masuk bosan yang awal tadi. Dengan strategi yang Bapak sudah sampaikan tadi, tinggal di video, membaca buku, atau ada lagi alternatif atau pola-pola pendekatan lain? Kemungkinan alternatif lain mungkin yang saya akan lakukan saya bisa gunakan ini Pak, games. Oh, games ya. Games atau ini games kahot. Jadi Iya. ketika kegiatan pembelajaran nanti sudah berlangsung, nanti anak-anak disediakan games Iya. bagaimana mengukur mereka punya kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu akan seru mungkin nanti. Iya. Saya coba akan lakukan itu. Jadi tidak hanya monoton materi, tapi anak-anak bisa melakukan games dengan tidak beda jauh dari materi yang dipelajari. Dan Pak Martin, sesuai apa yang sudah disampaikan tadi ya, dari PowerPoint, video, game, kira-kira kekuatannya sejauh mana dari rencana yang Bapak sudah ceritakan tadi? Ya, untuk kekuatan yang saya coba ini ke depan mungkin kalau dilihat dari angka mungkin ya sekitar untuk persiapan saat ini Ya. sekretariat di angka 5 atau 6 gitu untuk kesiapan kekuatan melaksanakan Tadi atau angka 6. Untuk mencapai apa yang Bapak sampaikan kekuatan itu yang keenam, dan supaya anak-anak tidak merasa bosan ini, siapa sih yang atau ada hal-hal yang perlu Bapak libatkan atau yang perlu butuhkan untuk mendukung rencana kegiatan Bapak? Ya mungkin rekan sejawat mungkin ya. Rekan sejawat atau teman-teman yang masih berkaitan dengan pelajaran IPS, ya, atau kepala sekolah juga, atau dari guru-guru lain yang punya kompetensi yang baik, mungkin itu akan bisa membantu saya di dalam mengatasi masalah yang alam. Iya. Jadi dengan melibatkan rekan-rekan sejawat ya, sejawat dan lain juga bisa membangun diskusi bersama begitu, sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa tercapai ya. ya. Sangat-sangat luar biasa, sangat bagus apa yang Pak Martin sudah rencanakan ke depannya ini untuk membangun sebuah kegiatan pembelajaran yang lebih bagus lagi, membangun sebuah proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik ya. Jadi sejauh ini sudah adakah penjadwalan atau pelaksanaan daripada kegiatan yang sudah dipikirkan tadi, sudah dirancang tadi? Untuk jadwal pelaksanaannya mungkin sekitar minggu depan saya sudah coba untuk melakukan. Ketika Bapak merancang kegiatan ini dan sudah menentukan jadwalnya,
kira-kira apakah ada hambatan atau tidak yang Bapak alami? Untuk saat ini kalau dari segi hambatan tidak ada. Tidak ada ya? Untuk saat ini untuk segi hambatan tidak ada. Tidak ada. Jadi hambatannya tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Nanti pelaksanaan kegiatannya minggu depan ya Pak ya? Depan. Dan juga untuk hambatannya tidak ada, memang sudah dipikirkan secara matang dan secara baik oleh Ya. Oke, jadi saya berharap saja apa yang sudah direncanakan ini yang menjadi target pencapaian yang tadi yang Pak Martin sampaikan itu, bahwa anak-anak tidak merasa bosan ini ya, semuanya boleh berjalan dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik ya. Dari perbincangan kita tadi ini kira-kira bagaimana dengan perasaan dan harapan daripada Pak Martin? Ya, baik. Mungkin kalau ditanya tentang perasaan, sebelum saya melakukan diskusi dengan Bapak, itu perasaan saya itu sangat pusing sekali. Pusing kan? Pusing sekali. Pusing, ya. Itu bagaimana bisa mengatasi masalah yang saya alami saat ini. Nah, jadi setelah saya diskusi dengan Bapak tadi, artinya menggali berbagai hal yang mungkin menjadi pilihan alternatif yang bisa mengatasi masalah yang tadi. Jadi perasaan saya saat ini sudah tidak terlalu panik lagi bersama dengan yang sebelumnya. Jadi perasaan saya saat ini sudah bisa lega untuk bagaimana bisa mempersiapkan kegiatan yang lebih menarik juga kegiatan-kegiatan ke depan. Terus harapan tidak ada harapan yang Ya, untuk harapan, jadi harapan saya saat ini mungkin di dalam kegiatan pembelajaran ke depan mungkin bisa, harapannya bisa terlaksana dengan baik, tidak ada kendala. Nah, itu mungkin yang menjadi harapan saya. Dan juga harapan yang lain adalah kolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat. Nah, itu juga yang menjadi harapan untuk bagaimana bisa mengatasi masalah. dan peserta didik sendiri. Iya, dan terutama peserta didik. Iya. Karena yang menjadi masalah utama adalah peserta didik yang merasa bosan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ya baik Pak Martin ya, setelah semuanya ini ya Pak Martin nanti menerapkan apa yang sudah Pak Martin rencanakan dengan kolaborasi dengan teman sejawat sesuai dengan jadwal Pak Martin laksanakan. Nah, saya juga berharap apa yang menjadi harapannya Pak Martin bisa terwujud, bisa tercapai, ada perubahan pola pikir tingkah laku daripada peserta didik, sehingga kalau jam-jam siang itu tidak lagi mengantuk ya, tidak merasa bosan, sehingga apa yang dilakukan nanti berhasil dengan baik, dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan harapannya ya Pak ya. Iya, Bapak. Jadi ya cukup sekian perbincangan kita saat ini, dan selamat siang. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang Pak Yonatan. Ya, Bagaimana tadi pasca ini kita akan diskusi tentang pasca coaching, Ya. Bagaimana si coaching tadi. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk proses coaching yang saya lakukan dengan coaching tadi berjalan dengan baik. Saya juga sudah berupaya untuk memunculkan prinsip-prinsip di dalam itu, ada kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi daripada si coaching dengan kemitraan yang saya bangun tadi. Tidak ada siapa yang lebih tinggi atau yang lebih rendah ya. Jadi ya antara coach dengan si coaching ya setara kedudukannya bersama, sehingga proses coachingnya berjalan dengan baik. Ya, saya juga melihat hal demikian. Memang dari indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi, saya melihat Pak Yonatan sudah mengembangkan prinsip-prinsip yang akan ada atau yang akan dilakukan oleh coach, bagaimana membangun kemitraan, terus ada bagaimana proses kreatifnya Pak Yonatan dalam mengundang ide-ide yang akan dipikirkan oleh Pak Martin untuk bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi. Itu
dan Pak Martin juga bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki untuk bisa menyelesaikan masalah yang tadi indikator pencapaiannya saya pikir sudah tercapai secara umum. Kemudian bagaimana terkait dengan hasil kita sebelum observasi atau sebelum coaching dengan setelah coaching apa yang Pak rasakan? Sebelum coaching si coach belum memutuskan atau belum menemukan strategi langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Setelah melaksanakan coaching, si coach merasa menemukan solusi dan ada ide-ide baru yang muncul dalam pemikiran si coach ini untuk menyelesaikan persoalan yang ia sedang alami dengan saya menerapkan alur TikTok tadi. Saya menggali tujuan daripada diskusi itu apa, kemudian mengidentifikasi dan dari si coach sendiri juga sudah ada rencana untuk melaksanakan tindakan-tindakan atau ide-ide yang ia rencanakan, dan tanggung jawab sudah ada dalam diri coach. Oke, ya saya juga melihat bahwa Pak Yonatan tadi sudah bagaimana mengembangkan kompetensi Pak Yonatan sebagai coach, yaitu hadir atau presence kesadaran untuk hadir mendengar secara aktif dan bagaimana Pak Yonatan ini bisa dengan mudah untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu untuk melihat potensi-potensi yang ada pada coaching. Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya untuk melaksanakan coaching itu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi fokusnya di mengajukan pertanyaan Karena saya sebagai coach harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach ini, sehingga si coach bisa berpikir yang lebih kritis lagi, berpikir lebih jauh lagi, sehingga bermunculan ide-ide dalam diri si coach ini untuk menemukan dan menyelesaikan sebuah persoalan. Lebih daripada itu, si coach mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk sehingga mungkin menyelesaikan apa yang menjadi persoalan. Oke. Terima kasih untuk pelaksanaan coaching hari ini. Semoga apa yang sudah diterapkan bisa menjadi manfaat. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Martin. Selamat siang Pak Yonatan. Bagaimana kabarnya hari ini dari Pak Martin? Kabar baik Pak. Semuanya kita masih sehat-sehat hari yang saat ini. Jadi sebentar Pak Martin akan melakukan coaching. Jadi sebelum itu saya sebagai observer, saya punya waktu untuk kita berdiskusi karena ada hal-hal yang saya perlu nilai sebentar, yang saya perlu amati ketika Pak Martin melaksanakan proses coaching. Bisa Pak ya? Bisa Pak. Jadi sebelum melaksanakannya ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan kepada Pak Martin, boleh? Siap Pak. Terima kasih. Pada pelaksanaan coaching sebentar tentu Pak Martin akan menerapkan prinsip-prinsip coaching, konsep-konsep daripada kompetensi coaching. Ya Pak ya. Jadi kira-kira apakah Pak Martin memahami prinsip-prinsip daripada seorang coach itu sendiri dalam melakukan coaching kepada coach? Ya, sudah Pak.
Ya, yang saya pahami dan kalian prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan itu yang mungkin nanti prinsip-prinsip itu yang akan saya lakukan untuk bagaimana melakukan proses coaching dengan si coaching. Baik, dari prinsip seorang coach yang Bapak sebutkan tadi itu, kira-kira yang menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu pada bagian prinsip yang ingin dikembangkan itu pada bagian mana? Untuk prinsip yang ingin saya kembangkan tiga-tiga ya tentang kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi tetap Dengan mengembangkan ketiga-tiganya Ya. sehingga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Baik. Nah, kemudian kita lanjut pada kompetensi inti daripada pelaksanaan coach ini. Kira-kira bagaimana Bapak ya. tentang kompetensi inti ini? Jadi memang untuk kompetensi seorang coaching, coach melakukan coaching yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk bagaimana menggali apa yang menjadi perbincangan atau diskusi di dalam proses coaching, dan juga tetap menggunakan yang namanya teknik alur tirta untuk bisa menggali lebih dalam tentang masalah yang akan didiskusikan secara bersama dengan si coaching. Ya, baik Pak Martin. Jadi sebentar pada saat Pak Martin melaksanakan coaching nanti bisa muncul semua alur-alur yang saya sebutkan tadi, mulai dari prinsip coach, prinsipnya, kompetensinya, dan bahkan pada penerapan alur tirta itu, di mana di dalam melaksanakan coaching sebentar, langkah pertama itu harus menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi persoalan, kemudian rencana dan tanggung jawab dari si coach ini, dan harus muncul karena poin-poin ini sebentar yang menjadi rubrik penilaian yang bisa lakukan dengan proses coaching yang Pak Martin lakukan di saya coaching. Jadi bagaimana bisa Pak Martin? Siap. Sudah siap ya? Siap. Jadi harapan saya semoga pelaksanaan coaching sebentar boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita sudah diskusikan secara bersama-sama pada saat ini Pak Martin ya. Ya. Demikian saja diskusi kita, perbincangan kita sebelum Pak Martin proses coaching. Jadi selamat siang. Selamat siang. Semoga berhasil, sukses. Siap. Ya. Oke, selamat siang Pak Rianto. Selamat siang Pak Martin. Bagaimana kabarnya hari ini? Capek Pak Martin, saya baru kelas ini Pak Martin. Capek loh. Capek. Memang saya lihat raut wajahnya Pak Rianto hari ini kurang semangat. Kira-kira apa ada masalah begitu? Untuk saat ini memang saya punya kesehatan baik. Iya. Hanya pikiran luar biasa, ada masalah, ada pikiran Pak, dilematis yang biasa kita temui di kelas. Oh ya, banyak pikiran, banyak masalah yang ditemukan di kelas. Nah, kira-kira mungkin apa ada rencana pertemuan kita hari ini? Ya apa namanya, tujuan saya bertemu dengan Pak Martin ini mungkin dengan berdiskusi dengan Pak Martin saya bisa mendapat ide-ide baru untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan Ya. yang ada di kelas tadi. Oke. Kira-kira apa tujuannya Pak? Nah itu tadi saya berharap dengan pertemuan kali ini saya bisa mendapat ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang hari di kelas yang Bapak temukan hari ini. yang saya temui di. Nah, kira-kira masalah apa ya Bapak? Kayak serius sekali Bapak ini sharing hari ini. Begini Pak Martin, jadi di kelas 9C itu ada anak berkebutuhan khusus. Ya. Di sini anak itu sangat spesial menurut saya karena secara fisik dia tidak sama dengan siswa yang lain.
Oh, anak berkebutuhan khusus. Oke. spesial. Namun di samping itu anak ini memiliki sikap dan sifat yang tidak sesuai. Ya, dia sering jahil kepada rekan-rekan atau teman-temannya di samping kiri kanan ketika belajar seperti itu, dan membuat rekan-rekan ini tidak fokus dalam proses belajar. Oh, dia Nah, sering. ketika Oke. ingin menegur, posisi dilema inilah yang muncul. Iya, Ketika iya. ingin menegur, saya berpikir kasihan lagi ketika tegur anak ini, takutnya dia merasa kecil hati, merasa putus asa terkait dengan keadaannya dan seterusnya. Makanya saya pusing juga ini, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi masalah ini, bisa menegur dengan baik, bisa mencari jalan keluar supaya anak ini punya perubahan sikap dan sifat. Oke, kira-kira dari masalah yang Rianto alami saat ini ada kebutuhan khusus, tetapi selain dia berkebutuhan khusus, anak ini dia sering usil dengan teman-temannya di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin apakah Rianto melakukan pendekatan dengan anak tersebut sehingga bisa mencari titik solusi dari permasalahan yang ada. Oke, sebenarnya saya sudah pernah buat pendekatan secara personal. Oh, sudah pernah lakukan pendekatan Pernah secara lakukan personal. pendekatan secara namun pendekatan itu saya lakukan di kelas. Oh, Saya pikir hal yang saya lakukan itu sudah tepat, namun ternyata pada saat pertemuan berikutnya anak itu Masih bersikap melakukan hal seperti yang itu. sama. Masih bersikap seperti itu dan sangat-sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Sudah lakukan pendekatan, tapi secara personal dalam kelas, tapi masih lakukan hal yang sama. Oke, dari pendekatan yang pertama tadi mungkin apakah ada pendekatan lain mungkin yang bisa dilakukan? Saya berpikir seperti ini, Bapak. Saya mau melakukan pendekatan karena memang tadi mungkin pendekatan yang saya lakukan itu di kelas dan anak ini merasa karena dia sering jahil toh, makanya mungkin dengan pendekatan di kelas dia diperhatikan oleh rekan-rekan yang lain, makanya dia tidak lebih Kayak dia tidak terima. bebas, Oh, iya. tidak lebih bebas untuk menceritakan, dia tidak terima ketika dilakukan pendekatan. Nah, makanya saya pikir kemungkinan besar saya akan melakukan pendekatan lagi, tapi di ruang yang berbeda, mungkin di ruang yang hanya ada saya dengan anak tersebut secara personal. Dan mungkin strategi yang saya lakukan selanjutnya itu adalah melakukannya dengan pendekatan segitiga restitusi. Saya menerapkan segitiga restitusi di situ, di mana tujuannya untuk saya bisa setidaknya melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut, anak ini, dan kebutuhan akan apa di situ. Saya lihat sejauh ini secara umum dia membutuhkan perhatian atau kasih sayang. Sepertinya anak ini kekurangan kasih sayang sehingga dia mencari perhatian dari rekan-rekannya. Selanjutnya saya juga ingin melakukan pendekatan secara personal, di mana dilihat dari potensi anak ini, saya melihat bahwa anak ini punya bakat istimewa di bidang musik. Oh, begitu. Anak ini memiliki bakat yang istimewa di bidang musik, di mana dia bisa bermain gitar. Nah, peluang ini yang saya ingin tangkap seperti itu.
itu, sehingga saya bisa bagaimana mendekatinya dengan baik, karena kebetulan saya juga bisa bermain musik, bisa bermain gitar. Mungkin dengan hobi yang sama tersebut saya bisa mendekatinya dengan baik. Saya kira apa yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan pendekatan secara personal dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, mungkin juga nanti akan dicari lebih jauh berkaitan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Saya kira lebih bagus gitu ya, Bapak coba tadi. Yang kedua bahwa itu dengan pendekatan karena ada kesamaan hobi antara Pak dengan anak yang bernama Erika. Kira yang Bapak sampaikan tadi itu ya ide-ide atau langkah-langkah yang strategis untuk bisa mengatasi kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Oke, mungkin apa ada cara lain lagi mungkin selain dari segitiga restitusi atau mungkin dengan cara bermusik? Saya pikir dengan itu loh, dengan pendekatan secara personal itu sudah cukup buat saya. Tapi dimana dilihat dari kekuatan saya, ya potensi yang saya punya khususnya dalam bidang musik tadi, itu bisa mengaitkan atau memberi perhatian yang khusus bagi anak ini untuk bisa mengembangkan potensinya. Di samping itu saya bisa mendekatinya untuk bagaimana dengan sikapnya itu saya bisa merubahnya ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian untuk menjaga komitmen yang saya punya ini, saya ingin melakukan atau menuliskan dalam sebuah jurnal, di mana jurnal dalam waktu tertentu yang nanti sesuai dengan jadwal yang saya lakukan, saya bisa melihat perkembangan sikap dan sifat anak. Jadi hal ini saya pikir akan menjadi solusi yang baik buat saya untuk memfollow up kembali sikap-sikap atau perubahan sikap yang mungkin terlihat dari hasil pendekatan. Itu tadi tentang komitmen apa ya? Jadi menggunakan jurnal untuk melihat sikap dari perubahan yang akan diamati setiap harinya di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, dan bisa juga diamati dengan baik sehingga ternyata anak Erik ini sudah ada perubahan sikap berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan baik di sekolah maupun di kelas. Oke, mungkin dari hasil diskusi kita hari ini kira-kira bagaimana perasaan kalian saat ini? Perasaan saya sangat senang ya, karena dengan berdiskusi dengan Pak Martin saya sudah dapat ide-ide baru, ide-ide baru di mana saya bisa kembangkan, saya bisa melakukan aksi nanti untuk menyelesaikan masalah yang saya temui dengan pendekatan secara personal, dengan pendekatan lewat hobi yang sama dengan ini atau saat ini, dan juga dengan cara membuat jurnal atau komitmen yang mungkin akan saya lakukan. Terus saya berpikir juga selain berkomitmen untuk membuat jurnal ini, saya berkomitmen juga untuk membangun komunikasi baik itu dengan wali kelasnya maupun sebagai rekan sejawat yang mengajar di kelas tersebut, untuk bisa memantau perkembangan sikap dan sifat dari anak ini. Selanjutnya dengan pimpinan, di mana pimpinan saya berpikir bagaimana berkomunikasi dengan pimpinan supaya peningkatan kompetensi
guru yang berkebutuhan khusus ini guru yang mampu mengampu mata pelajaran atau pendekatan secara personal terhadap siswa yang berkebutuhan khusus ini, sehingga masalah-masalah yang ditemui oleh siswa yang berkebutuhan khusus ini atau kebutuhan yang mereka butuhkan bisa terpenuhi melalui guru yang memang sudah punya kompetensi di bidang tersebut. Dan yang ketiga, yang berikutnya itu saya bisa membangun komitmen bersama dengan orang tua supaya ketika di rumah ini bisa mendapat kasih sayang secara utuh atau perhatian yang utuh, sehingga tidak mempengaruhi perubahan sikap yang ia lakukan di sekolah. Karena memang kita tahu bersama bahwa ketika kebutuhan di rumah seperti itu, kebutuhan kasih sayang dan sebagainya itu tidak dipenuhi dengan baik, otomatis akan mempengaruhi sikap dan sifatnya di sekolah. Mungkin itu Pak Martin yang saya refleksikan dari hasil pertemuan kita. Baik, terima kasih Pak Dianto. Apakah mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin nanti ketika kita bertemu kembali, saya berharap Pak Martin bisa follow up kembali masalah yang saya temui. Mungkin sekedar tanya bagaimana keadaan anak tersebut atau bagaimana perkembangan dari sikap anak tersebut, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Dan mungkin itu jadi bahan diskusi kita selanjutnya ketika kita bertemu. Dan saya berharap Pak Martin tidak jemu-jemu untuk bisa memberikan insight-insight yang solutif, yang mampu merangsang atau menstimulus saya untuk berpikir tentang ide-ide yang bisa saya kembangkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bukan hanya masalah ini tapi masalah lain yang tidak temui. Dan mungkin juga nanti Pak Martin yang temui masalah dan bisa kita sharing bersama. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin hal yang kita sudah diskusikan bersama tadi dengan masalah yang alami, mungkin dengan melakukan berbagai pendekatan ke depan dengan pola-pola pendekatan yang memberikan solusi sehingga bisa dilakukan dan bisa diatasi. Saya kira mungkin itu pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak Martin. Selamat siang, Pak Yonatan. Bagaimana kabar? Baik, saat ini? Aman. Ya, masih semangat. Semangat, Pak. Tadi Pak Martin sudah melaksanakan proses coaching dan saya sudah mengamati apa yang Pak Martin laksanakan tadi. Boleh saya menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan coaching? Siap, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Kira-kira dari proses coaching yang Pak Martin lakukan tadi si coaching ini, hal apa saja yang sudah baik, sudah mantap? Jadi memang dari proses coaching yang sudah berlangsung tadi, saya kira hal-hal baik atau hal yang sudah nampak tadi memang beberapa indikator kompetensi yang saya coba gali kepada psikologi tadi itu betul-betul nampak dari tujuan apa yang ingin dia sampaikan, lalu kemudian ketika melakukan proses diskusi bersama dengan psikologi itu saya menjadi psikologi untuk bisa mengidentifikasi masalah yang dialami dan kemudian saya juga menjadi psikologi untuk bagaimana psikologi ini bisa menemukan solusinya untuk bisa mengatasi masalah. Baik, sesuai apa yang disampaikan tadi itu sudah berjalan dengan baik ya. Maksudnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang
sudah direncanakan, dan juga dari si coach ini ya sudah bisa menemukan ide penyelesaian dari masalah ini ya. Ya. Jadi berdasarkan catatan hasil pengamatan saya ini saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman sehingga Ya. kita sama-sama memahami penelitian. Jadi ya proses tadi itu berjalan dengan lancar ya. Dari prinsip-prinsip coaching tadi itu prinsip seorang coach dalam melaksanakan coaching kepada si coach ini, kemitraan sudah muncul di mana Ya. tadi ketika saya pantau itu tidak ada yang status, artinya sama saja, tidak ada kesenjangan baik antara si coach dan si coachee. Ya. Yang berikut kemudian proses kreatif juga sudah berjalan, kemudian mengembangkan potensi dari si coach dalam mengembangkan untuk menemukan ide-ide yang relevan menyelesaikan masalah sudah muncul. Kemudian tentang kompetensi inti daripada pelaksanaannya itu ya sudah bermunculan baik kehadiran penuh, jadi sudah secara total tadi Ya. Artinya sebagai si coach ini hadir ya, menemani si coach ini dengan penuh dengan serius, Ya. ya dengan serius, dan mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi permasalahannya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut atau yang menghantar si coach untuk menemukan solusi daripada persoalan. Dan yang berikut juga ya tentang penerapan ALTITA dalam hal ini tujuan. Jadi tadi ya sudah nampak tujuan daripada pelaksanaan, tujuan dari masalah itu, tujuan daripada pertemuan dengan maksud tadi sudah nampak. Kemudian mengidentifikasi masalah itu sudah nampak. Rencananya apa seperti rencana terkait dengan anak yang bermasalah tentu tadi dari si coach sudah menawarkan anak, sudah menyampaikan ide bagusnya ya, strategi-strategi yang akan dia laksanakan, dan tanggung jawabnya juga sudah muncul, bagaimana dia akan bertanggung jawab dengan kemajuan belajar daripada anak ini. Ya. Yang berikut, yang terakhir ini Pak Marta yang saya mau tanyakan, dari keterangan tadi ini ya, dari tiap kompetensi ini yang perlu dikembangkan, kira-kira kompetensi apa? Mungkin dari beberapa potensi mungkin yang akan saya kembangkan ke depan, kalau kehadiran penuh sudah, mendengarkan aktif sudah, tinggal membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk lebih menggali lebih dalam berkaitan masalah yang dialami oleh si coach. Bagaimana si coach ini memberikan pertanyaan yang bagus kepada si coach ya, untuk menggali ide-ide, pemikiran-pemikiran lebih kritis lagi dalam mencari sebuah perspektif yang Pak Martin perlu kembangkan ke depannya. Jadi baik, terima kasih Pak Martin. Jadi saya berharap saja biar proses pelaksanaan coaching ke depannya semakin bagus dan selalu sukses ke depannya. Jadi diskusi kita untuk saat ini sampai di sini saja, dan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.